Silakan duduk dan silakan kepada Bapak Ibu, dan kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Saat ini kita mau fokuskan kita untuk menyembah Tuhan dengan kerendahan hati, kita mau datang kepada Dia. Setiap hari ku memuji
Tetap berada dalam hadiratnya sambil kita mempersiapkan dan memberikan persembahan kita yang pertama kepada Tuhan Yesus yang terbaik untuknya. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian.
Tapi kita terpuji pada Tuhan. Dan kita mau masing-masing dari hati kita berdoa. Tuhan Allah Roh Kudus, seminggu sudah berlalu. Hari ini kami ingin menjadikan hari ini hari untuk menikmati Tuhan. Biar mata kami, hati kami, tubuh, jiwa dan roh seutuhnya kami tertuju pada Engkau. Semua beban-beban pikiran kami letakkan. Semua ketika hati, hal-hal yang selama ini menjadi kekhawatiran kami letakkan Tuhan. Dan biar hari ini kami menikmati Engkau. Hanya kami dan Engkau. Bukakan pengertian kami, bukakan pemahaman kami. Buat kami mengenal hati-Mu lebih baik. Kami rindu kenal hati-Mu. Kami rindu merasakan nikmatnya tenggelam di dalam Engkau. Dan biar Engkau berbicara pada masing-masing dari kami Tuhan. Firman yang kami dengar mungkin sama, tapi Engkau akan memberikan rema-rema spesial, rema-rema khusus untuk masing-masing dari kami Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang mengenal hati. Engkau adalah Tuhan yang melihat anak-anak-Mu pribadi demi pribadi. Dan kami berdoa Tuhan, syukur Bapak dari awal hingga selesai Tuhan. Kami tidak melihat ke kanan dan kiri. Kami tidak hilang fokus. Kami tidak terbelokkan pikiran. Tapi biar mata kami tertuju pada Engkau. Pikiran kami terbuka. Telinga kami terbuka. Mata rohani kami terbuka. Dan dicelitkan pengetahuan, pengertian, pemahaman, kebijaksanaan yang baru di dalam Engkau. Kami akan menjadi terang Tuhan di mana kami berada. Akan serahkan ruangan di depan belakang kiri dan bawah. Langit bumi dan bawah bumi Tuhan penuh dengan nama-Mu Tuhan. Kuduskan, bersihkan, menyatakan Tuhan. Syukur Bapak yang boleh membahas roh, kalau ada yang mau berenang roh, silakan berenang roh. Kita ambil sedikit waktu untuk persiapan. Syukur Bapak yang kurang Bapak. Syukur Bapak yang lalu menimba yang berbeban letakkan pada hati Tuhan. Sebagai ganti Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan kasih setia, penyertaan yang berbuah bukan
apa yang dapat kata saya. Tapi biar pernyataan rohmu Tuhan dengan tegas dan dengan tajam Tuhan menyatakan bagaimana untuk berjumpa. Selanjutnya Tuhan, kami persiapkan diri dan kami siap membantu Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Aduh, agak lemes nih. Sekali lagi, shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Luar biasa. Karena Tuhan selalu luar biasa. Ya, jadi ya hari ini kita bersyukur kehadiran Tuhan. Tadi mengalir syadu gitu ya, kayak mengisi relung hati kita, mengisi, membalut, membasuh kita yang hari ini. Dan hari ini lembut roh Tuhan sangat lembut. Ya. Dan kita mau berdoa supaya kita terus bisa tetap dimanapun setelah selesai ibadah pun, saat kita mendengarkan pun, kita tetap dialami di dalam hadirat Tuhan. Jadi kita tidak melewatkan satu pun daripada apa yang Tuhan ingin jelaskan secara pribadi pada kita, jamahan perubahan kita, karena terus di dalam Tuhan kita selalu progres, kita selalu berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bagus, kita selalu naik kualitas kita dan selalu kita dibuat menjadi lebih baik. Ya, karena Tuhan sudah bilang semuanya Tuhan akan bentuk dan Tuhan akan membentuk bukan untuk sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi untuk membuat sesuatu bejana yang mulia untuk kepentingan Tuhan. Ya, terima kasih. Hari ini kita masuk dalam firman-Nya. Kita buka di firman hidup orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 7. Kita boleh buka sama-sama firman-Nya. Yang sudah dapat, katakan amin. 1 Petrus 4 ayat 7. Perikopnya hidup orang Kristen. Amin. Oke. Ya. Sama-sama kita baca ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi dari khotbah sebelumnya kan kita sudah berbicara tentang berdoa. Berdoa apa? Kita meningkatkan diri pada Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Nggak cuma bangun, tapi juga saat tertidur. Jadi benar-benar Tuhan itu menjaga kita 24 jam. Itu bukan cuma di firman Tuhan yang tertulis, tapi benar-benar nyata di dalam hidup kita. Bangun maupun tidur, banyak banget. Di Jakarta itu ada satu berita, suami istri lagi bersihkan toren bagian atas, lupa dimatikan listrik. Jadi itu suami istri itu kaya banget. Dia naik ke atas, dia bersihkan toren, dia lupa matikan listrik. Suaminya kesetrum. Saya lupa antara suaminya atau istrinya, dua yang kesetrum. Jadi kesetrum, mati. Nah pasangannya kaget. Ini kenapa nih kok tiba-tiba jatuh membiru gitu. Lalu pasangannya satu lagi dia pegang, nyetrum lagi. Padahal dua-duanya sehat, tidak ada sakit penyakit. Kalau bisa dibilang umurnya masih 40-50an. Tapi dengan satu kecelakaan udah bye-bye. Yang namanya umur nggak ada yang tahu. Ada yang kanker, udah kayak bapaknya Vivi, tumor stadium 4. Ternyata dokter udah bilang, oh ini ya udahlah sudah pesan Tuhan aja lah gitu. 2 tahun masih hidup terus. Malah ini sudah mau sembuh total. Jadi namanya hidup di tangan Tuhan. Orang bilang kayak yang sakit-sakit bentar lagi lah mati. Nggak mati. Yang ini hidup nih, kayaknya masih bisa sampai 70 tahun. Nggak ada sakit, nggak ada apa. Kena listrik, udah maaf ibaratnya, bye-bye. Jadi yang namanya hidup kita nggak tahu. Selama dikasih nafas hidup itu otoritas Tuhan, ya kita mau pakai untuk hidup kita itu tetap kita mengandalkan Tuhan, tetap kita memberikan bagian hidup kita mengembalikan pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan karena kasih karunia-Nya di dalam keselamatan Dia. Lalu sebenarnya kenapa dari perikop ini dibilang hidup orang Kristen? Kenapa nggak bilang orang Kristen direkomendasikan gitu? Berarti rekomendasikan kan boleh iya boleh enggak, tapi enggak. Yang di sini perikopnya bilang hidup orang Kristen. Berarti ini wajib. Jadi satu
satu hal yang kita tahu, di dalam ada roh Tuhan di dalam hidup kita memiliki satu kekuatan untuk bisa menghadapi segala hal di dalam ketenangan. Mau itu sesuatu yang goncangan yang besar, mau itu sesuatu goncangan yang kecil. Kalau secara manusia mungkin kita seperti ayam yang kita istilah saya tuh kayak kebakaran jenggot lah ya. Kita menghadapi sesuatu kalau cuma pakai kekuatan sendiri, kita cuma mikirin, itu kita bisa pagi siang malam kita pikirin terus, dan itu mungkin masih tidak tahu apa yang akan terjadi saat kita mengambil keputusan. Tapi saat kita melibatkan Tuhan di dalamnya, ada satu ketenangan, ada satu kepastian, dan jikalau keputusan yang kita ambil pun tidak begitu bagus, kita masih memiliki kekuatan untuk menjalaninya. Maka di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera Tuhan. Dan di dalam ketenangan itu kita benar-benar bisa kembali kekuatan kita itu sumbernya dari mana? Kita sebagai orang Kristen, kekuatan kita sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Itu berdoa, komunikasi dengan Tuhan. Kita tahu kalau kita lemah, kita tetap bersandar dengan Tuhan. Kita tahu saat kita sedang lemah, kita tahu kita mesti mencurahkannya kemana gitu ya. Jadi misalnya seperti saya ada cerita sedikit sama teman saya di Jakarta gitu ya. Kan mereka bilang, Sil, kamu konseling orang nggak pusing tuh kamu dengerinnya gitu kan. Satu udah cerita cerai, nanti tiba-tiba suka jedok-jedokin kepala, nanti ada satu lagi suka maki-maki orang, ada yang misalnya udah tojok-tojokan, nggak pusing kamu dengerinnya. Saya bilang jujur ya, sebelumnya kan saya pernah belajar psikologi sedikit ya. Jadi dulu tuh memang ada saya di luar negeri pas sekolah itu saya ambil namanya peer counseling. Itu yang mengajarin saya S2 psikolog. Jadi memang udah lulusan dan udah S2 dan dia praktek psikolog. Nah dia cerita sama saya, Sil, kamu nggak salah nih, kamu ambil marketing, tapi kamu tertarik dengan psikologi. Itu bukan bidang yang kalau orang bisa loncat begitu saja, karena dia bilang banyak sekali orang-orang yang tertarik dengan bidang psikologi, konseling, yaitu kan berhubungan dengan mental health, jadi kesehatan mental, stres, depresi maupun masalah-masalah, itu orang yang bahkan berkecimpung di dalam, habis ngelayanin konseling, itu yang orang-orang dengan masalah stres, malah orang yang konseling yang stres. Makanya banyak orang-orang konselor agak rada-rada ini habis menerima banyak orang konseling gitu ya. Kan ada konselingnya, ada yang apakah ada yang psikopat atau misalnya ada yang agak rada-rada gila atau misalnya orang normal atau autis, itu kan ketemu terus kan orang-orang yang aneh. Selama orangnya aneh, mentalnya diarahin ke psikolog gitu. Makanya yang ngajarin saya, dia bilang itu orang paling cuma tahan 2 atau 3 tahun. Kalau mentalnya nggak tahan banting, biasanya udah nanti dianya yang agak error, kayak agak stres gitu. Nah saya bilang, oh gitu ya, parah juga ya gitu. Tapi di dalam ya kalau saya waktu itu kan karena belajarnya kan bidang psikolog. Tapi setelah masuk waktu itu kita ada tes dengan orang yang kita layani seperti biasa tanpa Tuhan, jadi tanpa doa gitu ya. Jadi cuma kita dengerin aja. Memang itu kayak kita jadi tong sampah. Jadi segala macam perkataan negatif dan segala yang negatif dalam hidup dia itu kayaknya kita bisa kepikiran bawa tidur gitu. Nah tapi setelah saya di dalam pelayanan, jadi kan pelayanannya ya konseling, pelepasan gitu. Nah ada satu hal yang Tuhan berikan kepada saya. Dia bilang, Sylvia, kamu dengar orang-orang yang konseling ke kamu, itu bukan bebannya kamu loh. Jadi orang dengan ribut-ribut, suami udah pukul istri udah pukul suami, terus habis itu ribut-ribut, segala macam sampah mereka udah curahkan, kamu bilang jangan simpan itu pada dirimu sendiri. Apapun yang kamu dengar dari konseling sampah hati mereka, kamu serahkan kepadaku. Makanya dibilang kan, datanglah kepadaku yang berbeban berat, maka aku akan memberikan keluarga kepadamu. Dan itu pun berlaku untuk kita melayani. Saya mendengar yang ini begini ceritanya, yang ini begini ceritanya. Soalnya jangan pernah kamu simpan di dalam dan jadi beban buat dirimu. Soalnya angkat kepada Tuhan. Karena aku berada di tengah-tengahnya. Setiap kali melayani itu harus diangkat kepada Tuhan. Makanya kalau satu hari bisa terima 5-7 orang dengan sampah mereka, nah itu semua harus diangkat kepada Tuhan dan setelah selesai pun harus bisa dikebas. Artinya didoakan dan sertai Tuhan di dalam penyelesaian mereka. Dan itu bukan kita yang
berlaku untuk menyelamatkan mereka. Bukan kita yang menyelesaikan untuk mereka, tetapi ada Tuhan di tengah-tengah untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi yang dibilang kuk yang aku berikan itu ringan, itu dari Tuhan. Nah, saya kasih satu contoh ya. Ada salah satu konseling saya, satu orang itu, ini masalahnya cukup aneh. Jadi yang ke saya istrinya, yang bermasalah suaminya. Jadi suaminya itu dalam waktu tertentu suka badannya gerak sendiri. Terus nanti misalnya dia pulang telat 5 menit, dimaki-maki, dicaci maki sama suaminya kan. Terus kalau misalnya kan istrinya nggak tahan, tadinya awal dia nggak tahan lawan kan, lawan ngomong gitu. Suaminya marah, dipukul, anaknya dilempar ke tembok. Dan setiap kali seperti itu suaminya nggak punya kesadaran, artinya dia ngeblank. Jadi itu udah dipukul, udah mencerai segala macam. Terus habis itu udah selesai pukul, malamnya hahaha sama istrinya. Kenapa sih kamu? Udah melotot gitu kan istrinya. Kenapa sih kamu? Nah itu dari ini masalah belakang ya. Jadi dari mamanya tuh memang selalu gonta-ganti, judi, panggil ya gitu-gitulah gitu. Jadi anaknya dimasuk-masukin lah gitu. Nah, itu setiap kali ribut di rumah ngeblank. Terus nanti tanpa rasa bersalah. Terus nangis-nangis lah dia sama saya kan. Cerita kita baru berpasangan. Terus saya bilang, coba kamu yang kayak gini mesti, ini posisinya bukan dengan kata-kata, ini kamu harus berperang di dalam roh. Karena orangnya nggak sadar dia lagi kerjain apa. Coba deh kamu perhatiin, setiap ngebukin kamu, sadar nggak dia? Oh, dia ingat nggak? Enggak, dia nggak ingat dia ngebukin aku. Dia nggak sadar dia itu ngebukin aku, dia nggak sadar dia lempar anaknya. Jadi kadang ya kalau kayak gini berarti kamu harus ambil otoritas, libatkan Tuhan di dalam masalah ini. Nah akhirnya sedikit banyak ya dia sendiri juga lah keliling dukun dan lain-lain. Ya udah Kristen juga dari kecil. Cuman ya habis lewati pelepasan, ngajarin, udah mulai dalam peperangan, hadirkan Tuhan di dalamnya. Nah itu udah mulai tuh. Jadi kalau setiap kali ngomong Yesus di rumah tuh bisa berapa? Nah saya bilang udah kamu doain, malam tidur urapin dia, berkatin dia, jalan atmosfer di rumah. Nah, udah hampir 1 bulan dia terapin, dia bilang udah berubah katanya. Suaminya udah mulai sadar katanya. Yang biasanya kalau marah pasti hilang kesadaran, yang kalau misalnya setiap kali marah pasti dia nggak inget dia kerjain apa, itu udah mulai ingat katanya. Terus habis itu biasanya kalau aku seperti ini dia pasti marah, itu sudah berhenti katanya. Yang aneh-aneh marah-marah nggak jelas gitu. Nah jadi itu sudah ada kemenangan di dalam lingkup rumah tangganya, dan itu juga berlaku untuk anak-anak yang tadinya yang udah ya kita bilang korban KDRT gitu ya, udah kena segala macam, itu ada pemulihan di dalamnya. Jadi anak-anak yang kecil mamanya sampai suaminya itu sudah ada pemulihan. Nah itu gimana ceritanya? Kalau pakai ilmu psikologi nggak selesai cerita. Gimana kita mau psikologiin orang yang ngeblank sama nggak ada. Ini berperang dengan Tuhan, libatkan Tuhan di dalamnya. Angkat setiap kali dia merasa mau tertekan, setiap kali dia merasa mau disakitin lagi sama suaminya, dia harus angkat lagi itu beban sama luka hati dia sama Tuhan. Nah di situ ada kemenangan. Jadi di situ saat kita benar-benar melibatkan Tuhan, dan juga saat kita menghadapi sesuatu yang berat ataupun nggak cuma yang berat, yang ringan sampai terberat, kita libatkan Tuhan. Nah di situ sebagai kita melayani dan juga kita sendiri menghadapi hidup ini, kita angkat beban itu kepada Tuhan. Jangan diangkut pada diri sendiri, jangan itu jadi kuk buat diri sendiri. Tapi kuk yang dipasang dari Tuhan itu kan kita angkat kepada Tuhan. Dan itu nggak cuma berlaku masalah ya seperti saya konseling ya. Kita juga sama-sama di dalam kehidupan sehari-hari ya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apalagi kalau lagi melayani, lebih-lebih lagi. Gimana caranya kita bisa melayani tanpa roh Tuhan gitu? Karena kan itu karunia roh harus bekerja, dan roh Tuhan yang harus berjalan di dalam segala kita. Di dalam pelayanan pun bisa namanya lelah rohani. Nah di situ benar-benar kita harus minta namanya kesegaran, kita harus minta namanya pembaharuan, kita harus minta yang namanya kekuatan Tuhan itu diperbaharui dalam kita melayani, di dalam gereja, di rumah. Jadi ibu rumah tangga susah ya, kayak Brenda ya. Ibu rumah tangga lumayan. Untuk jadi mama ya, Brenda. Jadi mama, jadi
Oma susah urusannya. Ya, harus berikan kepada Tuhan, libatkan Tuhan di dalamnya. Kalau enggak pusing, nggak bisa dibawa tidur. Nanti error, kayak psikolog bilang. Tidur kepikiran, nggak tidur juga sama kepikiran juga. Jadi kita hidupnya itu nggak pernah ada yang namanya tenang, nggak ada yang namanya sejahtera. Kita cuma pikiran masalah. Nah, disitulah kita balik lagi. Kuasailah diri, jadilah tenang, supaya kamu dapat berkah. Dan di berdoa itu kita selalu libatkan Tuhan. Dan setelah kita sudah bisa mengolah diri, kita sudah bisa melewati hal-hal di mana yang kita seharusnya mengambil tindakan untuk bisa memperbaharui diri. Yesaya 58 ayat 8 bilang, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Nah, satu lagi tentang masalah hubungan kita dengan Tuhan. Saya ada satu, ini kalau kayak saya sharing kesaksian melayani gitu ya. Jadi ada satu orang saya layanin, udah melayani Tuhan cukup lama, tapi nggak tahu kenapa setiap kali dia lemah selalu yang diserang imannya. Jadi dia tuh seperti harus meninggalkan Tuhan, harus tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan iman kepada Tuhan, seperti dipaksa gitu. Mau dibangun, mau tidur, mau doa, begitu terus. Dia bilang kenapa lah ini? Kenapa yang kena iman gua terus? Kenapa yang kena iman gua terus? Gua bilang ya iyalah. Kamu kan yang lain gak ada masalah. Cuman masalahnya iman kamu aja. Kalau kamu ada iman, kamu dengan Tuhan tetap satu. Tapi orang yang nggak punya iman itu bedanya kan? Kalau sudah nggak punya iman, kamu yang buang Tuhan. Tuhan nggak akan sekali-sekali buang kita. Tuhan selama kita masih hidup, Tuhan masih mau selamatin kita. Cuman kita mau respon atau enggak. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesakitan, penderitaan, sakit, penyakit, semua hal ada nggak? Nggak ada. Kalau Tuhan memang mati untuk selamatin kita. Tapi apa yang bisa bikin kita terpisah dari Dia di dalam hidup? Kecuali kita tidak hidup tobat. Tapi kita hidup bertobat, itu gimana caranya lepas dari Dia? Iman mati. Artinya apa? Kita yang buang Tuhan. Kita nggak percaya Tuhan, kita buang Tuhan. Saya bilang, iblis tahu kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Caranya gimana supaya kamu dan Tuhan terpisah? Bikin kamu buang Tuhan dengan tanganmu sendiri. Matikan iman kamu. Dia bilang iya juga ya. Benar. Kalau di dalam Tuhan gue masih bisa penting. Gue tahu otoritas di dalam Tuhan Yesus. Aku tahu otoritas di dalam mengikatkan diri di dalam satu roh dengan Tuhan. Otoritas Roh Kudus yang diberikan. Sekali aku gak punya Roh Kudus, gimana aku mau penting itu setan? Gimana mau usir itu setan? Kan tunduklah kepada Tuhan, lawanlah roh jahat. Tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, dia akan lari dari engkau. Gak punya Roh Tuhan, gimana caranya? Dia benar itu. Baru dia bilang, oh gitu mainnya. Saya bilang iya. Kalau iblis sudah nggak bisa pakai cara lain untuk bikin, misalnya dia bikin, kalau mau sebelumnya tuh dia dibikin kayak sakit-sakit yang nggak jelas, tapi setiap kali doa bilang, dia dicoba lagi cara lain. Kenapa? Bagian-bagian yang menurut dia agak mengganggu untuk dia, nggak dicoba, nggak berhasil. Terakhir iman. Saya bilang ya udah, kalau kamu sudah tahu cara mainnya, udah. Kalau udah datang, ayah pasti lagi gitu. Dia bilang iya, udah tahu kalau cara mainnya seperti ini, udah tahu. Kita semakin itu mendekat, semakin ingin memisahkan dengan Tuhan, makin mengket aku sama Tuhan juga. Makin itu mau main-main goncang imanku, makin dekat aku sama Tuhan. Jangan sampai aku lepas sama Tuhan. Aku tahu itu karena bahaya banget kalau aku dekat sama Tuhan. Di situ ada satu iman untuk dia, satu iman pengharapan, dan dia tahu benar-benar di dalam kesatuan dalam Kristus itu ada kekuatan. Jadi saya mau bicara tentang Roh Tuhan. Sebenarnya hari ini intinya yang ini. Tadi itu kayak ya intro yang kita perlu tahu. Jadi saat kita memiliki Roh Tuhan, itu kan firman Tuhan mengatakan, Matius 5 ayat 14 sampai 16, kita baca sama ya. Kalau udah ketemu, amin.
Matius 5 ayat 14 sampai 16. Udah ketemu? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam ruangan itu, di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Jadi kan seperti benih, kita kan sudah terima benih lagi. Gak mungkin dong kita kalau saya udah benihnya anggur, keluarnya jeruk, pasti keluarnya anggur. Maka kalau kita udah benih ilahi, pasti kita keluarnya buah Roh Kudus. Itu udah fix. Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang surga. Nah, kamu adalah terang dunia. Nah, jadi ini saya akan jelaskan lagi lanjutan dari sebelumnya. Roh Tuhan itu kan terang. Ya. Jadi saya kan ada karunia penglihatan. Jadi sama seperti teman saya juga, kalau misalnya pas dia lagi melayani, kalau misalnya dia di daerah gitu, dia berdoa untuk rumahnya, terus kan kebetulan kamarnya kan asram, jadi dia tanya sama pembantunya, Bok kan bisa lihat yang gitu, kelihatan nggak ada malaikat di rumah saya? Saya sih lihat ya setan-setan yang ngerjain paman kamu, cuman saya nggak kelihatan ini malaikat, saya cuma lihat rumah yang ibu doain terang gitu ya. Kenapa ya itu terang gitu? Nggak ada. Malaikat kayak gimana? Saya nggak lihat, nggak bisa lihat. Saya cuma bisa setannya doang. Jadi yang namanya terang, kamu udah terang dunia, itu bukan cuma teks. Kalau orang-orang yang ngerti dunia roh atau orang-orang yang kayak level-level dukun kayak gitu, yang punya penglihatan, melihat anak-anak Tuhan yang mengikatkan diri dengan roh Tuhan, itu anak Tuhan itu terang, benar-benar terang. Ini bukan teks. Benar-benar di dalam roh itu mereka terang. Makanya dimanapun berada anak Tuhan yang benar hadapan dengan Tuhan, mengikatkan diri dengan roh Tuhan, itu dimanapun berada, itu memang terangnya itu menyinari. Ini bukan teks. Jadi ini secara roh ini benar gitu, benar-benar real bahwa kamu itu dimanapun jadi terang. Nah ini saya kasih 3 contoh ya. Jadi kecuali yang teman saya ini, itu saya waktu itu pernah urusan dengan satu orang dari area agak Indonesia Timur gitu ya. Nah itu sih udah levelnya udah apa sih yang namanya pemimpinnya yang udah levelnya di atas ustadz gitulah. Nah itu udah levelnya tinggi banget gitu. Waktu itu kita dengan ya ada beberapa orang, ada pendeta juga S3 gitu. Nah pas datang terus dia ngomong, terus dia kasih lihat lah ada foto-foto yang bisa ngeliat gue gitu kan. Terus dia bilang saya heran, saya lihat kebetulan waktu itu dia ngomongnya kayak gitu. Saya bingung, saya lihat kayaknya kamu kok bisa terang ya? Tapi biasanya kalau saya lihat kayak gini, katanya biasanya itu tanda-tanda orang yang percaya atau orang yang jujur. Nah jadi buahnya, maksudnya gini, saya ngomong ini bukan mau jadi sendiri, maksudnya kan kita lagi ngomongin terang ya, konteksnya terang. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki buah yang tepat dengan buah Roh Kudus, itu akan memiliki di dalam, dia akan menjadi di dalam kebenaran dan itu akan benar-benar terlihat dalam tindakannya. Dan juga ada satu lagi juga sama bilangnya. Kalau misalnya melihat hamba Tuhan yang benar, dia biasanya kan kalau lihat dia bisa lihat dosanya. Kalau dia lihat hamba Tuhan yang benar, dia lihat itu berbaju putih, terang. Yang namanya pengangkatan anak-anak Tuhan berbaju putih itu bukan teks. Itu di dalam roh itu memang seperti itu. Karena itu kita di dalam Tuhan, kita mau ini terus terjadi di dalam hidup kita. Kesaksian tidak hanya perkataan yang bersaksi, tapi roh kita di dalam terang Tuhan itu bersaksi. Bahwa kita terang di tempat yang gelap, dunia ini gelap, tapi kita punya roh Tuhan, kita itu terang. Dan juga salah satu saat kita saya berdoa untuk kota-kota, itu juga sama. Jadi kalau saya mau berdoa untuk kota-kota, pemetaan dan lain-lain, pertama kan peta. Nah, itu didoakan secara roh. Nah, saat berdoa secara roh, saya bukan lihat gerejanya di mana. Kan gereja itu kan ada pemetaannya tuh. Ada pemetaan misalnya
misalnya gitu ya, Indonesia Katolik di mana, Kristen di mana, GBI yang mana, Tiberias yang mana, itu kan kalau kita mau cek secara bangunan itu saya bisa cek gerejanya mana-mana aja, kan jadwal ibadah ada. Tapi kalau misalnya kita berdoa di dalam pemerintahan secara roh, itu yang terlihat itu gelap dan terang. Yang di dalam roh Tuhan itu terang, yang tidak di dalam roh Tuhan itu gelap. Dan itu ada formasinya. Karena itu posisinya sudah bukan namanya di dalam organisasi lagi, tapi benar-benar tubuh Kristus, Tuhan sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuh. Itu sudah satu kesatuan. Makanya yang disebut sebagai persiapan pengangkatan, nanti pengangkatan itu sistemnya nggak begini ya. GBI jemaat 200 juta, terus 200 juta on the way tiket gitu, pengangkatan gitu enggak. Jadi Tuhan akan pengangkatannya itu siapa yang memiliki roh Tuhan, siapa yang dipenuhi oleh roh Tuhan, yang mana yang terang, yang mana yang di dalam aturan Tuhan, itu yang ikut pengangkatan. Bukan sistemnya, bukan gereja. Ya, saya ulangin ya supaya lebih jelas. Sistemnya Tuhan, siapa yang bersatu dengan Dia dalam pengangkatan dan sama-sama memerintah bersama Tuhan nantinya di surga dan kerajaan 1000 tahun berikutnya. Bukan gereja, bukan denominasi gereja, bukan misalnya gereja A, jemaat 5.000-nya langsung langsung naik seperti itu. Jadi Tuhan itu akan melihat yang mana yang di dalam kekudusan, yang mana yang di dalam kebenaran dan rohnya, di mana yang di dalam mengikatkan diri pada Dia, di mana yang di dalam kesetiaan memiliki materai. Ini yang akan jadi tatanan persiapan pengangkatan. Ya, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena ini kita sudah di penghujung. Ya, tapi memang kita harus persiapan. Jadi zaman-zaman sekarang itu tambah jahat. Benar-benar LGBT 34 negara bagian di Amerika itu sudah diwajibkan, dan justru kalau melawan bakal ditangkap. Di Amerika itu ada satu romo dari Katolik berdoa anti aborsi, karena aborsi kan pembunuhan. Tapi dia berdoa, mari kita berdoa supaya aborsi ini jangan semakin marak, kira-kira seperti itu bahasanya. Ditangkap langsung sama polisi. California, penginjilan di jalan baca Alkitab, ditangkap. Baca Alkitab, ditangkap. Habis itu, padahal itu negara Kristen, Amerika itu negara Kristen. Dasar negaranya apa? In God we trust. Di dalam Tuhan kami percaya. Tapi kalau mau nginjil, kalau mau baca Alkitab, kalau mau memberikan informasi tentang ini, ditangkap. Kalau ini bukan ditakut-takutin, saya bukan takut-takutin. Ini fakta yang sedang terjadi di dunia ini. Di Eropa, anak umur 3 atau 4 tahun masuk SD kelas 6 atau 7, langsung ditanya, misalnya, Dek, misalnya anak cowok gitu, Dek, kamu pengen jadi cowok atau cewek? Ditanya kayak gitu, anak umur 6 tahun atau 4 tahun, kamu pengen jadi cowok atau cewek? Kan anak kecil itu kan cewek apa, cowok apa gitu ya. Terus kan dia nanya, emang Miss nanya kenapa gitu? Iya, kalau kamu suka yang pink-pink, atau kamu merasa kamu pengen yang cewek, pengen mainnya yang baju yang dress kayak gitu, boleh. Nanti kita langsung konselingin kamu sama, ada psikolognya itu, psikolog khusus anak. Langsung di 6 tahun itu langsung dikasih psikolog untuk di mental train, diubah mentalnya menjadi kecewek-cewekan. Langsung nanti dibantu untuk operasi transgender. Itu umur 6-7 tahun SD. Sampai orang-orang di Eropa beberapa bagian. Jadi ini sudah mulai menjamur. Itu orang tua itu setiap kali mengirim anak ke sekolah. Kalau di luar negeri itu kan swasta mahal, sekolah negeri itu dibayar oleh pemerintah karena mereka bayar pajak. Setiap kali mau ngirim ke sekolah, dia mesti doain dulu anaknya. Karena Tuhan ini jangan sampai jadi cowok jadi cewek gitu ya, jadi cewek jadi cowok gitu ya. Maksudnya entah apa-apanya diajarin di gereja, di sekolah gitu ya. Nah, itu udah seperti itu modelnya. Dan semakin kesini-sini itu makin aneh-aneh. Jadi itu benar-benar di Amerika itu bahkan gereja setan itu udah boleh terang. Jadi kita bisa bilang semakin hari memang semakin jahat lah
dunia ini. Semakin hari semakin jelas dan terang bagaimana kita bermain. Karena itu kita di dalam umat Tuhan, kita pertama pasti harus dekat dengan Tuhan. Nggak boleh lepas kita dari Tuhan. Kita kalau mau udah agak kejar sama Tuhan, itu mau diseret tuh sama pikiran dunia. Mereka mau taruh letakkan standar-standarnya dunia untuk kita. Dan posisinya nanti itu benar-benar itu akan terhilang dari rohnya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita sebagai umat Tuhan, ya memang kita harus jangan menjauhkan diri dari ibadah, kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang saling menguatkan di dalam iman, dan kita benar-benar sama Tuhan itu kita rajin, kita datang, kita berdoa, dan kita benar-benar ingin mengenal jalannya di dalam kita. Jadi kalau misalnya kita benar-benar mengenal Tuhan, benar-benar kita berjalan-jalan dengan Tuhan, dan kita benar-benar ingin mengenal jalannya, ya berarti kita mesti membawa kita punya waktu intim. Jadi bedanya apa sih doa dan saat teduh? Apa bedanya berdoa di dalam roh? Jadi gini ya, mungkin saya jelasin sedikit untuk hal ini, karena ada beberapa orang yang saya agak bingung di area ini. Jadi dia nanya, Sil, gue doa udah 3 jam nih. Oke, capek, dia bilang. Kenapa capek? Iya, soalnya mesti ngomongin. Terus kalau kamu diam, enggak, kalau misalnya diam berarti bukan doa. Nah, jadi kita pakai sesi ya. Jadi berdoa di dalam roh itu seperti apa? Berdoa di dalam roh itu, kita kan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jadi ini mungkin ada yang tahu, cuma saya review aja. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saat kita berdoa dengan tubuh, memuji, seperti pujian tadi kan ya, dikrak-dikrak, kita angkat tangan, ini kan secara tubuh ya, atau misalnya poskuneo, berlutut, itu tampilan tubuh. Tapi saat kita berdoa dengan tubuh, pikiran kita bisa mikirin kaki-kacikan nggak? Bisa. Minyak baru tercurah. Aduh, KFC berapa yang harganya gue ingin makan bisa. Mulut kita ini sangat mudah untuk menghafal dan menyanyikan dan otak kita kemana-mana. Sama seperti saya dulu saya di sekolah. Di sekolah itu kita doanya kan doa hafalan. Jadi doa hafalan itu hafal dari depan sampai belakang, doa syahadat hafal, doa Bapa Kami hafal, mau otakku pergi kemana itu hafal dari awal sampai selesai itu hafal. Jadi itu benar-benar hafal. Jadi mulut ini bisa menghafal, jiwa ini bisa menghafal, tapi rohku belum tentu lagi beribadah kepada Tuhan. Jadi kayak dulu saya kan sekolahnya di Katolik. Di Katolik itu kan doanya kan Bapa Kami sama Maria, aku percaya sama syahadat rasul. Nah ini orang Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Katolik hafal semua. Tapi apakah Anda pikir orang yang tidak percaya di dalam Tuhan, saat mereka mengeluarkan doa hafalan itu, doa itu tertuju kepada Tuhan Yesus? Bukan. Kan bukan. Itu cuma doa hafalan yang dikeluarkan lewat lidah. Dan itu posisinya mereka tidak mengikatkan diri kepada Tuhan, karena mereka tidak ada iman di situ. Karena itu orang-orang yang hafal mati doa-doa hafalan, tapi tidak punya iman kepada Tuhan, belum tentu punya roh Tuhan. Nah, jadi buat kita yang sudah di dalam iman kepada Tuhan, kita di dalam satu kesatuan pada roh Tuhan, maka roh kita lah yang benar-benar di luar keterbatasan. Kita menyetir, kita lagi masak, kan tubuhnya lagi nggak bisa dibantu seperti ini. Kita kan mau nggak mau nyetir. Di dalam keterbatasan jiwa kita mesti terbagi pikiran untuk menyetir supaya nggak nabrak sambil berdoa kepada Tuhan. Maka roh kita yang di dalam ini tetap di dalam satu kesatuan dengan Tuhan. Jadi roh kita menyatakan hal-hal yang menjadi maksud dari hati kita, roh kita kepada Tuhan secara langsung. Itu namanya berdoa di dalam roh. Jadi sudah lewat dari area doa hafalan, sudah lewat dari area di mana tubuh kita harus dalam kondisi duduk menyembah seperti ini, tapi kita dalam keadaan masak, mandi, kita nyetir, bahkan saat tidur pun, ya seperti saya kan sering membuat yang setelah tidur. Selama tidur pun saya bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau saya pas lagi tidur itu bisa, namanya peperangan dan di dalam naungan ketenangan Tuhan itu bisa.
Jadi saya kan saya kan dari kecil kan sering mimpi buruknya kan kalau nggak dikejar setan, kalau nggak ritual, kalau nggak menggunakan sihir, kalau nggak bisa, kalau saya udah gede suka mimpi-mimpi yang aneh-aneh rada-rada gitu ya. Nah itu di dalam roh berdoa di dalam ikatan satu dengan Tuhan, di dalam mimpi bisa pujian penyembahan, coba. Di dalam mimpi bisa pujian penyembahan. Break Every Chain, jadi ada satu lagu itu Break Every Chain by Kobe itu, pas lagi mimpi itu kan mimpi setan itu, break every chain, break every chain, break every chain in the name of Jesus, gitu bisa di dalam mimpi. Jadi di dalam mimpi pun aku bisa menyembah gitu loh. Seperti mimpi kemarin juga, pas lagi mimpi buruk, langsung bisa sikap berdoa di dalam mimpi, minta ampun, tangking setan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita sudah benar-benar tidak terbatas dengan ruang dan waktu, sudah tidak terbatas dengan kita bangun atau tidur, benar-benar roh kita itu dan mengikatkan diri dengan Tuhan yang satu, yang melindungi kita, di mana kita menjadi satu bait Allah. Jadi kalau kita sudah di bait Allah, itu enggak kita, rumah kita, tubuh kita, diri kita, tubuh jiwa dan roh itu bukan kos-kosan. Kalau udah dari roh Tuhan, kita minta dimurnikan total dengan roh Tuhan. Namanya murnikan aku dengan roh, murnikan aku dengan rohmu gitu kan ya. Nah jadi semakin kita mendekat pada Tuhan, semakin kita izinkan Dia leluasa dalam hidup kita, semakin kita mengikatkan diri dengan Dia dan mengizinkan Dia membentuk kita sesuai dengan kehendak Dia, dan kita di dalam penunjukan akan Dia, itu semakin nyata pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Dan benar-benar di dalam terang Tuhan, ya terang Tuhan, kita tahu berkat di dalam terang Tuhan itu ada damai sejahtera, ketenangan, ada berkat-berkat Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan di dalam segala hal. Dan benar-benar kita, kalau kita lebih intim lagi, kita mau lebih lagi mengenal Dia, berarti kita harus keluarin namanya tenaga. Kita harus angkat korban berdoa. Jadi kecuali yang berdoa di dalam roh, itu kan kita bisa sambilan tidur, sambilan nyetir, sambil masak, sambil segala macam. Nah masuk di saat teduhnya itu apa? Komitmen pribadi dengan Tuhan. Ini sudah di luar dari pendeta bisa ngatur, ini sudah di luar dari ya orang-orang yang mengingatkan bisa ngatur, itu kembali pada komitmen pribadi dengan Tuhan. Apakah dirimu ada haus dan lapar? Apakah dirimu ada sayang sama Tuhan? Apakah dirimu ada ingin mendekat kepada Tuhan? Kamu berikan waktumu di luar daripada semua kesibukanmu khusus buat Tuhan. Itu berlutut bagi Tuhan, pujian penyembahan, baca firman, dan benar-benar itu mencari hatinya Tuhan. Jadi saat berdoa, jadi saat membaca firman itu bukan membaca untuk menghafal. Karena banyak sekali orang-orang Kristen baca ya sudah, baca aja, kayak ngafal gitu, kayak lagi baca Quran atau lagi baca buku matematika. Jadi baca aja dihafal. Kalau ini enggak, kita baca dalam posisi berdoa. Artinya apa? Saat kita baca, roh kita yang menyatukan diri dengan Tuhan, yang kau ingin sampaikan padaku, aku buka semua selubung, aku buka dan izinkan kamu seluasa mungkin berkata-katalah. Saat membaca ada rema yang baru, saat membaca ada sesuatu Tuhan berikan kepada kita, pemahaman-pemahaman yang selama ini tidak pernah terbuka, pemahaman-pemahaman yang selama ini mungkin nggak kepikiran itu kita terbaca. Nah itu kita tiba-tiba, oh saya dapat ini nih, sesuatu yang baru. Jadi pengalaman saya pribadi, saya kan sudah baca 9 kali ya. Jadi baca pertama kali udah pasti saya nggak ngerti, baca kedua kali nggak ngerti juga, saya baca ketiga kali, keempat kali ada sesuatu yang baru yang Tuhan bukakan. Padahal itu ayatnya sama-sama terus, bacanya itu terus. Kenapa ya? Seperti Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di tanah yang berumput hijau. Nah, itu pertama kali baca, saya cuma mikirin oke, gembala tanggung jawab ya sama dombanya. Terus kedua kali, saya mikir, kok gembalanya mau ya repot-repot buat dombanya. Sebenarnya kan kalau domba itu kan buat dipotong, buat dimakan. Tapi demi sesuatu yang satu waktu akan dikorbankan, dia perhatikan. Terus saya baca ketiga kali, keempat kali, saya tiba-tiba mikir, oh
Kalau misalnya relevansi dengan zaman sekarang, penyertaan Tuhan sebagai gembala, bedanya domba yang diberikan, itu saya pikir bisa kepikiran korelasinya dengan yang berkat diberikan Yusuf dengan kakaknya, satu yang mengembara dan mesti mencari binatang liar untuk dibunuh, dan satu lagi yang diberikan tanah yang hijau, gembalaan. Itu bedanya adalah satu tipe pekerjaan zaman sekarang, marketing yang mesti nyari-nyari terus, dengan yang kayak misalnya punya toko itu cuma terima cuan, jadi ada customer bulanan yang selalu turun order. Nah, itu ada perbedaan dalam pemahaman yang tadinya cuma levelnya di level situ, akhirnya bertambah ke apa yang sedang korelasi di saat ini. Nah, kita mau di pemahaman kita dan berjalan bersama Tuhan, itu kita izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, nggak cuma di bagian membaca firman sebagai, ya saya sih, kalau saya dulu sih saya seperti dongeng ya, kayak sesuatu yang unreal gitu. Tapi sekarang itu kayak itu masuk ke dalam hidup saya, dan itu semua bisa diimplementasikan dan semuanya bisa kita lihat di dalam kehidupan kita, seperti apa sih realnya Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, jadi kita minta. Jadi posisinya kita minta supaya Tuhan benar-benar nyatakan itu di dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara. Karena untuk saya secara pribadi, sebelum di Kristen itu kan saya dengan Tuhan itu cuma berkutatnya di hari Minggu aja. Jadi saya cuma tahunya Tuhan di hari Minggu. Hari Minggu itu hai Tuhan, baik Tuhan, ketemu minggu depan. Tapi sepanjang hari Senin sampai Sabtu saya, itu Tuhan ada mengambil andil di dalam kehidupan saya. Makanya pengenalan saya kepada Tuhan itu banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari saya. Dibandingin di gereja. Di gereja itu kayak mendengarkan dulu dia menang jadi murid gitu. Tapi kehidupan sehari-hari di sekolah, pas lagi urusan dengan teman, pas lagi urusan dengan orang, itu sering sekali Tuhan itu campur di dalamnya. Nah, saya juga mau undang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdoa untuk hal yang sama. Jadi hari Minggu mendengarkan, tapi Senin sampai Sabtu mengalami Tuhan sepanjang hari itu, sepanjang periode di luar daripada saat lagi tidak beribadah yang formal seperti ini. Itu benar-benar Tuhan nyata di dalam kehidupan saya. Ya, kita boleh kita berdoa sebentar sambil mungkin musik di posisi Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang cuma hari Minggu, bukan Tuhan yang saat komsel saja Tuhan. Tapi bangun maupun tidur Tuhan, Senin sampai Sabtu full Tuhan. Mau itu saat bekerja, mau itu saat di rumah mengurusi anak-anak, mau itu saat memasak, mau itu saat mandi, mau itu saat menghadapi hal-hal yang sulit Tuhan. Engkau ada berada di dalam Tuhan. Engkau itu campur di dalam Tuhan. Dan Engkau kami izinkan, kami mau Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan bahwa Engkau membukakan pengertian pada kami dan membuat kami mengalami secara real. Kami membuat kami mengalami secara nyata-nyata Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang membela, Engkau adalah Tuhan yang menyertai, Engkau adalah Tuhan yang memberikan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit. Engkau adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Engkau adalah Tuhan yang mengampuni, dan Engkau tidak pernah sekali